pelajaran hari ini yang akan Ibu ajarkan? Jenis gerak tumbuhan. Oke, ya Dila, kamu udah tengok ya kan? Oke, sebelum itu Ibu akan menjelaskan pengertian tentang gerak. Gerak pada tumbuhan yaitu merujuk pada perubahan posisi atau bentuk dari bagian-bagian tumbuhan sebagai bentuk respon terhadap rangsangan lingkungan. Adapun respon rangsangan itu sendiri yaitu seperti suhu atau kelembaban. Nah, tadi kan di penjelasannya ada rangsangan tuh. Ada yang tahu apa itu rangsangan? Oke, Ibu jelasin lagi. Rangsangan pada tumbuhan itu adalah sebuah sinyal dari lingkungan yang memicu respon atau gerak pada tumbuhan. Nah, rangsangan ini dapat berupa cahaya, gravitasi, suhu, kelembaban, atau sentuhan. Tumbuhan merespon rangsangan ini dengan bergerak atau mengubah bentuk dari posisi bagian-bagian tubuhnya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya atau gerak selanjutnya, kita mau nonton video nih ya. Yang mau nonton video? Oke, kita nonton dulu ya video berikut ini. Gerakan ini disebut komunikasi sinomati atau komunikasi. Gerakan ini adalah gerakan sebagian tumbuhan akan terangsang dari luar, tetapi langkah-langkahnya tidak membagi oleh arah dan rangsangan. Sinomati adalah disebut komunikasi, yaitu gerakan yang membagi oleh arah rangsangan. Contoh gerakan berikutnya yang berjumlah ini sosial media. Saat sesuatu harus berbahan dengan itu pergerakan mereka. Nah, itu tadi salah satu video yang menjelaskan salah satu gerak pada tumbuhan putri malu, yaitu sesponasi atau termonasi. Nah, Ibu sekarang bawa nih contoh tumbuhan putri malu. Maklum ya, agak laju soalnya dari tadi bertiga. Nah, kenapa kita dibilang di video adalah gerakan sesmonasi? Karena apabila daun putri malu yang kita sentuh itu termasuk sebuah rangsangan. Kan banyaknya tuh yang belum kita ketahui kalau putri malu ini apa sih? Cuma tumbuhan, rumput, gak berguna. Padahal apabila kita sentuh itu termasuk pembelajaran atau yang disebut tadi di dalam video. Oke, setelah mempelajari tentang gerakan rangsangan pada putri malu, selanjutnya yaitu berdasarkan asal datang rangsangannya, gerak tumbuhan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu gerakan endonom, yang kedua
yaitu gerakan ini terjadi di beberapa tumbuhan. Contohnya itu seperti mentimun, kacang panjang, labu, anggun, dan lapisan yang memiliki organ tambahan yang disebut sulur. Ada yang tahu sulur itu apa? Sulur itu yang kayak di buah mentimun apa kacang panjang yang panjang-panjang kayak rambut, yang bentuknya melingkar-lingkar. Kayak ular. Ya, ya itu. Nah, yang kelima adalah komitropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan karena adanya rangsangan berupa zat kimia seperti gerakan akar yang menuju unsur hara atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian ada gerak taktis. Nah, gerak taktis ini yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taktis ini biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, contohnya pada Eubethia viridis. Nah, yang terakhir nih, ada gerak kasti. Ada yang tahu apa itu gerak kasti? Ya, silakan bilang. Gerak nasti adalah gerak sebagian dari tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu gerak seismonasti, gerak intinasi, gerak fotonasti, dan gerak termonasti. Nah, benar yang dikatakan oleh Bunda. Jadi gerak nasti ini yaitu gerak sebagian dari tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar. Nah, gerakan nasti ini juga dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada gerak nasti, seismonasti, gerak intinasi, gerak fotonasti, dan gerak termonasti. Nah, gerak seismonasti itu contohnya itu seperti gerakan pada daun putri malu akibat diberikan getar atau sentuhan yang dijelaskan pertama tadi. Udah paham kan? Nah, yang kedua ada gerak intinasi, yaitu contohnya pada tumbuhan Raptora atau Petetina, bahwa pada saat malam hari daun tumbuhan menutup atau tidur dan akan berubah pada siang hari. Nah, pergerakan pada tumbuhan tersebut terjadi akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Nah, kemudian yang ketiga ada gerak fotonasti, yaitu gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan karena suhu. Bunga tersebut akan mekar pada pukul 4 karena disebabkan adanya rangsangan dari cahaya. Yang contohnya tadi bunga pukul 4 dia akan mekar pada pukul 4 sore, itu dikarenakan karena suhu atau cahaya. Kemudian ada yang keempat, gerak termonasti adalah gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contohnya seperti bunga tulip yang mekar pada musim semi. Nah, hari ini cukup sekian. Hari ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Berarti udah paham semua ya? Iya. Jadi kalau sudah paham semua, kita bakal adain kuis. Mana ada nih, Bu? Nah, kuisnya ini siapa cepat dia dapat ya? Ya, itu yang dikasih nilai. Soal pertama, mengapa tumbuhan dapat bergerak? Siapa yang bisa jawab? Ayo Yusra. Mengapa tumbuhan dapat bergerak? Tumbuhan dapat bergerak karena mereka memiliki kemampuan khusus yang disebut tropisme, adalah gerakan tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan dari lingkungan sekitar seperti cahaya, gravitasi, dan kelembapan. Misalnya, jika tumbuhan terkena cahaya yang cukup, maka batang tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya untuk menyerap energi matahari yang lebih banyak. Oke, betul sekali. Terima kasih kepada Yusra. Ya, Untuk betul. soal yang kedua, dibagi menjadi berapa macamkah gerakan tumbuhan menurut asal rangsangannya? Iya, Bu. Ya, baik, Bila, silakan. Mengenai gerak tumbuhan asal rangsangannya, gerakan tumbuhan dibagi menjadi 3 macam, Bu. Yang pertama tropisme, nasti, dan taksis. Terus tropisme itu kan, Bu, gerakan tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan dari lingkungan sekitar seperti cahaya, gravitasi, dan kelembapan. Kalau nasti, Bu, dia gerakan tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan seperti gerakan kelopak bunga saat terkena sentuhan. Terus kan, Bu, sementara itu taksis adalah gerakan tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan dari arah tertentu seperti gerakan bakteri yang berenang ke arah zat makanan, Bu. Oke, terima kasih kepada Lila. Untuk soal yang ketiga, apa
Apakah perbedaan gerak endonom dan eksionom? Dan berilah masing-masing satu contoh. Siapa yang mau jawab? Ya, Dila. Perbedaan gerak endonom dan eksionom adalah gerak endonom merupakan gerak yang dipicu oleh rangsangan internal pada tumbuhan seperti pertumbuhan dan pergerakan organ dalam tumbuhan. Contohnya itu gerakan tumbuhan yang merespon rangsangan cahaya seperti gerakan batang tumbuhan ke arah cahaya untuk menyerap energi matahari yang lebih banyak. Gerak eksionom merupakan gerak yang dipicu oleh rangsangan eksternal pada tumbuhan seperti cahaya, gravitasi, dan suhu. Contohnya itu seperti gerakan kelopak bunga yang membuka atau menutup saat terkena cahaya atau suhu tertentu. Terima kasih kepada Bu Fadila. Kemudian soal yang keempat yaitu sebutkan macam-macam rangsangan gerak pasti. Ada yang bisa jawab? Ayo Yusuf. Macam-macam rangsangan gerak pasti. Ada beberapa macam rangsangan gerak pasti. Di antaranya adalah rangsangan suhu atau simonasti, rangsangan suhu atau bikimonasti, rangsangan kimia atau rangsangan cahaya atau fotonasti. Contohnya gerakan kelopak bunga yang dibuka saat terkena rangsangan sentuhan, atau gerakan daun yang menutup saat terkena rangsangan suhu yang tinggi. Oke, terima kasih Yusuf. Oke, tadi kan sudah kuis.